Si pembunuh mampir ke sini, jejaknya berceceran di tangannya dan masih menempel darah korban. Di mana hal ini juga memposting sebuah pom bensin. Jejak penembak Laskar ditemukan. Mereka mampir ke sini setelah membunuh. Di tangannya masih menempel darah para Laskar. Dua sisi dunia kami torehkan dan ungkap kepada Anda melalui catatan hitam. Di laman akun Twitter, aku adalah aku, @hamba_Allah_11. Sudah kau bunuh, kau curi juga HP Samsung A20 punya korban. Tiba waktunya nanti kita buka lebar-lebar data tersebut. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Share dan viralkan berita pembantaian 6 syuhada. Kawal terus kasus pembantaian 6 syuhada. Tetap serius dan fokus. Sudah kau bunuh, kau curi juga HP Samsung A20 punya korban. Tiba waktunya nanti kita buka lebar-lebar data tersebut. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Nah, dalam jejak digital yang diutarakan oleh berbagai pihak termasuk kepolisian itu mengatakan demikian. Makanya ketika publik kita semua berkeinginan kasus ini bisa diungkap, ayo kita mulai fokus pada jejak digital ini kayak apa. Karena kemampuan saat ini berbanding dengan kemampuan 2008 itu berbeda. Kalau kita ngomong apakah mungkin dibuktikan? Mungkin. Nggak sangat ada sesuatu, mungkin. Iya, nggak terlalu susah menurut saya. Modalitasnya yang mungkin sudah 50 atau 70% modalitas untuk mengungkap kasus. Apalagi jejak-jejak video dan lain-lain segala sesuatunya itu begitu jelas begitu. Nah ini kan kemudian penting untuk kita ungkap sebetulnya tanpa menghilangkan bahwa keluarga korban juga penasaran siapa yang membuat keluarga saya tewas begitu. Dan itu juga harus diungkap. Bagaimana agar ini bisa betul-betul terungkap. TGPF kepolisian, TPF Komnas HAM, jangan kemudian selesai seperti TGPF Mei 98. Apa yang harus terjadi pada saat ini sehingga ini bisa terungkap bagi publik? Saya rasa mungkin kami melihat ketika Komnas HAM sudah menyampaikan kepada publik, tinggal secara resmi bagaimana Komnas HAM memberikan laporan tersebut kepada lembaga-lembaga seperti kepolisian, presiden, Menko Polhukam. Mumpung presiden masa pemerintahannya ini sekarang kan masa pemerintahan yang kedua lanjut, artinya mudah bagi mereka melakukan koordinasi dan tidak hanya sekedar koordinasi, pengungkapan ini harus segera dilakukan dalam waktu dekat, dan jangan ditunda lagi, dan juga jangan kita menumpuk utang lagi pelanggaran HAM mungkin yang terjadi. Karena begini, negeri ini sudah banyak berhutang pada banyak korban, khususnya pelanggaran HAM. Namun tidak ada political willing atau keinginan politik untuk mengungkap lebih jauh. Karena akan terbentur pada tembok impunitas yang di tembok itu ada beberapa orang yang memang masih berkuasa atau dekat dengan kekuasaan. Kami melihatnya begini, ini narasi yang coba kami bangun secara positif. Ketika proses ini berjalan, kami melakukan berbagai investigasi, cek peristiwa, cek fakta dan lain sebagainya. Kami juga menemukan dikasih berbagai video kekerasan yang dilakukan oleh polisi, yang beberapa memang sangat tak terbantahkan. Kami langsung memberikan, bahkan itu ada di media sosial. Kita melihatnya kok bagaimana kemudian kepolisian ada beberapa yang terpancing emosinya, saya menyebutnya begitu Ada memang respon itu cepat. Nah, semoga untuk yang penembakan ini juga responnya juga cepat. Itu yang kami harapkan. Jadi tidak ada kabut-kabut yang dibuat, jadi kemudian jadi misteri. Ada perlakuan yang berbeda antara kekerasan dengan penembakan. Apa yang ada pimpinan kita? Artinya seperti yang saya sudah katakan, ini harus cepat. Political will itu sudah diberikan dari hari-hari pertama. Kita lihat bagaimana polisi sudah memberikan gelar konferensi pers senjata dan segala macam. Kali ini mereka harus lakukan lagi. Lebih serius karena apa? Ini terbukti bahwa bagaimanapun juga mereka pasti ini dong ada konfirmasi bahwa kami ternyata nggak terlibat di dalam hal ini. Komnas HAM artinya dukungan mereka untuk bekerja itu bertambah, keyakinan diri mereka harus bertambah. Nah sekarang tinggal dukungan politik, artinya Presiden, kemudian Menko Polhukam selaku koordinator di mana kepolisian juga di bawah kementerian tersebut. Maksudnya untuk koordinasi keamanan bukan di bawah Menko Polhukam.
itu bisa lebih jauh lagi bekerja untuk mengungkap ini. Saya tidak bisa bayangkan kalau misalnya laporan Komnas HAM ini hanya kemudian jadi mati suri dan temuan polisi cuma sampai di situ. Artinya ya sudahlah, tunggu nanti publik lupa. Buat saya yang tidak membuat tidak lupa itu tadi ada modalitas kita berkaitan dengan jejak digital itu tadi. Ya. Ini yang membuat saya sebagai yang mewakili publik, Mas Batara. Si pembunuh mampir ke sini, jejaknya berceceran di tangannya dan masih menempel darah korban. Di mana hal ini juga memposting sebuah pom bensin. Haris Baber mengomentari hal itu. Semoga pembunuh 6 syuhada FPI akan menerima siksaan pedih dan hina sehina-hinanya, baik dia dan beserta keluarganya 7 turunan. Wahyu YP. Repost opposite-nya ditulis Om, harus menuliskan sumbernya. Gak muat, begitulah kata aku adalah aku. Kemudian Superboy, dari sekarang hidupnya nggak akan pernah tenang, apalagi di akhirat kelak. Semoga dia bertaubat dan membuka segalanya. Amin. Kemudian Samina, apakah di handphone korban masih terdapat sidik jari? @Komnas HAM @Kontras. Mantap tweet lagi sampai Pak Pol kebingungan tuh ngeles apa lagi. Cek CCTV tempat itu mumpung belum sebulan, jadi datanya masih ada di DVR-nya, tapi siapa yang punya aksesnya? Kemudian Perfect Stranger, hidupnya nggak bakalan tenang tuh sampai dia mampus. Gusti Allah tidak sehari. Jambal roti biadab. Sungguh mereka hidupnya tidak akan pernah tenang, kata Ahwat saja. Kemudian Priyanto, Satrio dan juga Omar Muntar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melaknat kalian dunia akhirat beserta keluarganya. Sherlock dong. Percuma juga sih, pelakunya pasti lolos dari hukum dunia, kata Nostar 12. Rekening FPI dibekukan, Aziz mengatakan organisasi dibubarkan, uangnya juga digarong. Pemerintah telah memutuskan Ormas Front Pembela Islam terlarang dan setiap aktivitasnya dilarang. Bahkan sejak 30 Desember 2020, rekening FPI sudah dibekukan oleh pemerintah. Hal ini dibenarkan oleh Aziz Yanuar yang diketahui sempat menjadi tim hukum FPI sebelum Ormas itu dinyatakan terlarang. Dibekukan sejak Rabu 30 Desember dan itulah bukti kezaliman, organisasi dibubarkan dan uangnya diduga digarong. Begitulah kata Aziz kepada JPNN. Namun Aziz belum mau mengungkap berapa rekening mereka dibekukan dan berapa jumlah uang di dalamnya. Sementara itu Kadif Humas Polri Irjen Raden Argo Yuwono mengaku belum mendapat info terkait dengan adanya kabar pemblokiran rekening dan aset Front Pembela Islam yang telah dilarang berdasarkan surat keputusan bersama sejumlah kementerian, lembaga dan badan. Sementara Hamdan Zulfa mengatakan FPI bukan ormas terlarang seperti PKI, mengedarkan konten FPI tidak dapat dipidana. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Hamdan Zulfa menanggapi pembubaran organisasi FPI oleh pemerintah. Melalui akun Twitternya @HamdanZulfa pada Minggu 3 Januari, Hamdan Zulfa menyatakan pelarangan FPI tidak sama dengan pelarangan Partai Komunis Indonesia. Dia menilai penyebaran konten terkait dengan FPI tidak dapat dipidana. Berikut adalah utas cuitan Hamdan Zulfa. Membaca dengan sesama keputusan pemerintah mengenai FPI, pada intinya menyatakan Ormas FPI secara de jure bubar karena sudah tidak terdaftar, melarang untuk melakukan kegiatan dengan menggunakan simbol atau atribut FPI, dan pemerintah akan menghentikan jika FPI melakukan kegiatan. Maknanya FPI bukan ormas terlarang seperti PKI, tetapi organisasi yang dinyatakan bubar secara hukum dan dilarang melakukan kegiatan yang menggunakan lambang atau simbol FPI. Beda dengan Partai Komunis Indonesia yang merupakan partai terlarang dan menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999, Pasal 107A KUH pidana menyebarluaskan dan mengembangkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme adalah merupakan tindak pidana yang dapat dipidana. Tidak ada ketentuan pidana yang melarang menyebarkan konten FPI. Karenanya siapapun yang mengedarkan konten FPI tidak dapat dipidana. Sekali lagi, objek larangannya adalah kegiatan yang menggunakan simbol atau atribut FPI oleh FPI. Menurut putusan MK nomor 82/PUU-11/2013, ada 3 jenis ormas, yaitu ormas berbadan hukum, ormas terdaftar, dan ormas tidak terdaftar. Ormas tidak terdaftar tidak mendapat pelayanan pemerintah dalam segala kegiatan, sedangkan ormas terdaftar mendapatkan pelayanan negara. Undang-undang tidak mewajibkan suatu ormas harus terdaftar dan atau harus berbadan hukum karena hak berkumpul dan berserikat dilindungi konstitusi.
Negara hanya dapat melarang kegiatan ormas jika kegiatannya mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau melanggar nilai-nilai agama dan moral. Negara juga dapat membatalkan badan hukum suatu ormas atau mencabut pendaftaran suatu ormas sehingga tidak berhak mendapat pelayanan dari negara jika melanggar larangan-larangan yang ditentukan undang-undang. Negara dapat melarang suatu organisasi jika organisasi itu terbukti merupakan organisasi teroris atau berafiliasi dengan organisasi teroris atau ternyata organisasi itu adalah organisasi komunis atau organisasi kejahatan. Demikianlah postingan dari Hamdan Zulfa di laman akun